Halo, salam jahit semuanya. Banyak Mesin Jahit adalah sebuah marketplace atau pasar buat kalian yang hobi dengan jahit menjahit. Di mana di website tersebut ada ulasan tentang mesin jahit, cara penggunaan, unboxing, dan lain-lain. Jadi di website tersebut juga lengkap ada penjualan mesin jahit dari seller-seller terbaik di Indonesia, dengan tentunya dengan harga yang kompetitif. Dan di situ ada juga jasa pembuatan pola dan jasa tukang servis menjahit yang bisa dipanggil ke rumah. Dan tujuan saya mendirikan fajarmenjahit.com itu untuk one stop shopping untuk kalian yang hobi jahit dan one stop solution buat kalian para pemula yang ingin mencari mesin jahit. Bisa konsultasi ke saya, atau mesin jahit Anda trouble bisa konsultasi ke saya. Dan di situ saya akan ulas video tentang cara penggunaan mesin jahit dan cara penggunaan sepatu mesin jahit dan teknik sepatu lainnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga di video YouTube saya. Salam jahit. Halo, salam jahit semuanya. Balik lagi sama gue di fajarmenjahit.com. Kali ini gue bakal bahas cara menggunakan sepatu Kalim sama sepatu semi Messi. Nah, atau yang sering dibilang roll hand foot ya, roll hand foot. Perbedaannya dari sepatunya, kalau misalkan orang awam mungkin dilihat dari depan ini sama aja, cuma beda ukurannya. Tapi kalau misalkan kalian balik, itu lebih jelas kelihatan. Nah, kalau misalkan untuk roll hand foot, sepatu semi Messi, ini colokannya sampai ke belakang, ya. Colokannya sampai ke belakang. Nah, kalau untuk sepatu Kalim, dia colokannya sampai depan sini aja, pas corongnya depannya sini. Nggak sampai belakang seperti ini, ya, nggak sampai belakang habis sama sepatu roll hand foot. Nah, perbedaannya roll hand foot ini yang dibilang semi Messi, dia pakai pola zigzag. Tapi kalau untuk Kalim ini pakai pola jahit lurus, karena ini untuk ngebulet ya. Jadi karena ngebulet dia harus pakai pola zigzag, dan Kalim itu jahit lurus. Jadi misalkan di geludung-geludung sekarang lebih banyak dibanding di Messi, dia pakai di Kalim biasa ya, pakai sepatu Kalim ini. Sekarang langsung aja kita coba lihat cara penggunaan sepatu roll hand foot dan sepatu Kalim. Nah, sepatu roll hand foot atau semi Messi hasilnya bulat seperti ini, yang sebelah kanan. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Tapi kalau Kalim itu jahit lurus seperti ini hasilnya. Biasanya buat yang sekarang di kerudung-kerudung pasar itu banyak nih, seperti ini ya. Sekarang kebanyakan kerudung nggak dineci, di Kalim biasa seperti ini. Nah, perbedaannya kurang lebih kan ini sepatunya mirip ya. Tapi kalau misalkan kalian beli untuk membedakan sepatu Kalim atau sepatu semi Messi, itu bedanya di balik sini. Nah. Perbedaannya di sini. Kalau untuk Kalim, dia colokannya cuma sampai sini ya. Tapi kalau untuk semi Messi, colokannya sampai ke belakang sini. Ya. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung coba aja cara menggunakan sepatu semi Messi dan sepatu Kalim. Nah, ada satu tips and trick gimana caranya kalian untuk mudah masuk ke corong sepatu ini. Ya. Biasanya kalau kita menggunakan sepatu roll hand foot atau sepatu Kalim ini, dia agak susah untuk masukin ke corong sepatu yang awalnya ini nih, ujungnya ini, yang di depannya ini, karena bahan itu ngikut seperti ini. Nah, ini bahan itu ngikut. Pas kalian turunin sepatu, ini pasti licin, lepas lagi. Tapi kalau cara nanganinnya ada tipsnya. Nah, ini saya kasih tahu. Jadi kalian jahit dulu, jahit lurus di ujung bahan ini. Ya, jahit lurus aja ya. Jahit lurus di ujung bahan sini. Ya, yang mau di-Kalim di ujung bahan seperti ini. Kalau misalkan jahitnya pakai sepatu Kalim juga bisa pakai jahit lurus. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, di ujung bahan yang akan kalian Kalim. Jadi enak pegangannya. Sekarang kita ganti sepatu. Kita coba dulu sepatu teknik jahitan untuk roll hand foot semi Messi. Seperti biasa ganti sepatu.
Nah, karena ini kita semineci atau roll hem foot yang ujung coakannya sampai ke belakang ini, kita berarti pakai pola zigzag dan lebar kecil zigzag sesuai kebutuhan. Nah, ini karena kita udah kasih jahitan yang tadi di awal biar ada pegangannya lebih enak. Ini kita masukin aja ke corong sini seperti ini, lurus. Nah, ini biar nanti dia ngikut seperti ini. Tuh, ya. Ini turunin sepatunya. Oh, sorry. Nah, kalian pakai pola zigzag. Kalian pilih pola zigzag. Jaraknya kita mainin rapat antara 1 sampai sama 0 ini. Pokoknya di antara ini dekat angka 1 aja. Jadi jangan terlalu rapat ya. Bilangnya dia jadi yang satu nggak masuk ke bahan, yang satu masuk ke bahan. Tekniknya seperti itu. Kalau misalkan kalian pengen rapat, jaraknya aja tinggal kalian rapetin lagi. Jaraknya dekat angka 0, berarti bukan dekat angka 0 ya, misalkan di 2 atau 1. Itu misalkan kurang lebar, lebarin lagi. Mau lebih rapat lagi, kalian dekatin lagi. Nah, ini yang real semineci. Ini harus pegangnya juga harus pakai perasaan ya. Kalau enggak nanti nih saya kasih tahu. Nah, hasilnya seperti ini. Kita sengaja pakai jarak tulisan yang agak panjang dulu karena biar kelihatan yang hasil yang benar sama yang salah. Ini sebenarnya hasilnya kurang bagus. Ini bukan semineci. Ini benar hasilnya semineci, cuman jaraknya aja terlalu renggang. Nah, ini yang benarnya itu karena posisinya yang satu nggak masuk ke bahan, yang satu masuk ke bahan. Jadi hasilnya ngelipet pinggiran ini. Jadi yang si kotoran-kotoran serat benang ini ketutup sama si lipatan jahitan ini. Nah, yang benar itu seperti ini, jaraknya rapat. Jadi hasilnya nggak bulat. Nah, ya kelihatan kan bulatnya, tuh bulatannya kelihatan. Nah, cuman kalian harus sering berlatih di jarak rapat ini. Karena kalau misalkan salah megang atau ketarik atau ketahan, itu hasilnya seperti ini nih, ada renggang. Harusnya kan sama nih seperti ini. Dari sini sampai sini kan sama, tapi dari sini ke sini beda. Nah, itu harus konstan kalian. Nah, kalau misalkan hasilnya pengen lebih maksimal seperti itu, ya. Ini salah ya, jangan diikutin. Kalau yang sebenarnya semineci itu seperti ini yang bulat, ya. Ya, sekarang kita coba kelim. Jadi kalau misalkan kelim itu karena dia coakannya cuma dikit, nggak kayak roll hem foot atau semineci, jadi kita pakai pola jahit lurus. Untuk sepatu sama seperti biasa, dorong ke depan, sorry, ke belakang. Sama setiap sepatu pasti ada coakan ini, harus masuk ke besi tengah. Sama seperti semineci, kalau misalkan enak pengen ada pegangan, kalian jahit ujungnya dulu, ya. Asal aja ya. Tarik ini handwheelnya sambil diputar, putar arah, putar balik seperti ini. Nah, kendor, ini ambil, nah, pegangan jadi seperti ini. Sekarang langsung kita coba kelim. Sekarang kita coba kelim. Nah, untuk jarak tergantung kebutuhan ya. Kalau untuk jarak mau rapat mau renggang tergantung kebutuhan kalian. Nah, biar enak sama seperti ini. Set, ikutin arah.
pakai jahit lurus. Ini tinggal kita, kalau tipsnya kalau misalkan kita mau megangin bahan, ini kita ngikutin arah ya, ngikutin si alur corong ini. Jadi jangan kayak gini. Kalau ini beda ukuran gini ya. Ini liputan. Nah, seperti ini. Nah. Nah, kalau ini jarak tergantung kebutuhan kalian. Ya, kalau jarak ini, ya, tuh pas kan? Ya, sekian video dari saya tentang bagaimana cara menggunakan sepatu roll hand boot atau semi neci, dan satu lagi sepatu kelip, yang dimana perbedaannya itu adalah kalau sepatu kelip pakai jahit lurus dan cowakannya itu pendek, dan kalau misalkan yang sepatu semi neci itu cowakannya panjang dan pakai pola zigzag. Terus misalkan kalian pengen pakai sepatu semi neci atau kelip yang tips saya bilang, kalian jahit dulu ujungnya seperti ini biar enak kalian pegangannya, karena kalau misalkan kalian langsung dimasukin bahan gitu, itu agak sulit untuk pas menurunin sepatu, biasanya bahan itu ngikut ke bawah lagi, lepas lagi. Nah itu, sekian video dari saya tentang sepatu teknik semi neci dan kelip ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, salam jahit. Ya, buat kalian yang cari referensi atau bingung cari buku jahit, boleh kunjungi website saya di fajarbukuJahit.com, di mana di website itu saya akan ulas semua mesin jahit, mulai dari cara penggunaan mesin jahit, unboxing mesin jahit, cara perawatan mesin jahit, dan servis mesin jahit. Pokoknya semuanya yang berhubungan dengan mesin jahit saya akan bedah di situ. Terus add Facebook saya di Fajar Mesin Jahit, Instagram saya Fajar Mesin Jahit, dan Twitter saya. Jadi di situ semua ada tips and trik cara merawat mesin jahit sampai dengan servis mesin jahit. Dan jangan lupa subscribe